Kira 10 menit tadi. Ya, 5 menit aja. Belum habis lah. Iya, maksud saya tadi disuruh silakan ini. Depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala fi ayatin ukhra aqimis sholata lidhikri. Wa qala aydan wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak wa asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda aw kama qala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqamaddin wa man hadanaha faqad hadanaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ini waktu kita semua dapat berkumpul bersama di surau Ar-Rahman, Desa Impak. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul bersama dalam acara peringatan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nantinya menjadi asbab penyebab kita termasuk daripada orang-orang yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Adapun sesudah itu sholawat dan salam, maka
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana yang telah meminta diri pribadi saya yang kedua kali, ya, tahun tadi isi juga di sini, ya. Yang ini diminta lagi nangka 2, ya. Mudah-mudahan dengan adanya diri pribadi ulun dan apa-apa yang akan saya sampaikan semoga menjadi nilai ibadah bagi ulun dan tiang-tiang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya hormati kepada tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru agama, pembuka masyarakat, dan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang saya hormati. Mengambil berkat sedikit ulun membacakan daripada kitab Dardir bicara masalah mi'rajnya baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri 'inda baiti muttaji'an baina rajulaini iz atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzama hatta ja'a bihi Zamzama fastaqawhu ala zahrihi fatawallahu minhum Jibril wa fi riwayatin fuhrija saqafu baiti fanazala Jibril fashaqqa min subrati nahrihi ila asfali batnihi summa qala Jibril li Mikail iktini bituskin min ma'i Zamzama kaima athara qalbahu wa ashraha sadrahu fastakhraja qalbahu faghasalahu thalatha marratin wa naza'a ma kana bihi min adhan wa ikhtalafa ilayhi Mikailu bi thalathi tisatin min ma'i Zamzama summa ata bi tuskin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa'apragahu fi sabrihi wa mala'ahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islama summa abdaqahu summa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwati summa ata bil buraq musarrajan muljaman ila akhir. Sadaqallahul azim. Tadi sudah dibacakan oleh kari kita saudara Zainuddin yang ayat daripada Isra Mi'raj, yaitu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kemudian beliau lagi membacakan ayat wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak wa asa ayyab'asaka rabbuka wa asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda atau kama qala, yang artinya insyaallah maha suci Allah Ta'ala yang telah menjalankan akan hambanya minal laili sebahagian daripada malam, ya. Lailan maknanya min
minal masjidil aqsa ilal masjidil haram, ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kapali belum, ya. Menjalankan akan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang kami beri berkah di sekelilingnya, linuriyahu untuk memperlihatkan kepada hambanya tadi min ayatina daripada sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Ya, insya Allah pada ini malam ulun menerangkan atau menjelaskan daripada itu ayat yang subhanallah tadi. Insya Allah mudah-mudahan ada ilmu yang dapat kita ambil. Pada itu ayat Allah Ta'ala memulainya dengan kalimat subhana, maha suci. Maka menurut di dalam ilmu tasawuf bahwasanya orang yang telah mensucikan Allah Ta'ala berarti ia sudah mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Ya, karena itulah ayatnya tadi dimulai dengan subhana. Ya. Karena kalimat subhana itu adalah kalimat tanjis namanya. Tanjis, mensucikan. Maksud mensucikan yaitu kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan, maka di dalam hati kita tidak ada lagi yang namanya campuran-campuran daripada keimanan kita. Ya. Kalau masih ada campuran-campuran iman kita dengan sesuatu yang merusak daripada iman kita, berarti kita belum lagi mensucikan. Maka tasbih kita subhanallah, subhanallah hanya di mulut saja, tidak sampai ke dalam hati. Masih mulut yang mengucap subhanallah, tapi hati tidak sanggup, tidak bisa mengucap subhanallah karena hatinya ada yang namanya penghijab atau pembimbing, sehingga tidak bisa mensucikan Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Karena itulah ya kan, dalam Al-Quran dijelaskan wa kullu yusabbihna walakinnakum la yafqahuna bitasbihihim au kama qala. Setiap makhluk Allah Ta'ala daripada binatang-binatang, pepohonan-pepohonan, batu-batuan, pada hakikatnya mereka itu berbunyi, bersuara, berhembus. Semuanya yusabbihna, mereka bertasbih, ya, bertasbih, bunyi burung, jangkrik, ya,
dan sebagainya daripada binatang melata, mereka itu semua bertasbih, ya, bertasbih, walakin tasbih mereka para binatang. Tadi sudah disindir di mukaddimah bahwasanya tasbih itu adalah pengakuan daripada orang yang beriman, yang imannya sempurna, yang hatinya imannya tidak ada campuran, tidak ada keruh, tidak ada yang namanya penghalang-penghalang mata batin memandang kepada kebesaran Allah Ta'ala. Ya, jadi kita adalah orang yang sangat jauh kalah lawan binatang, kalah lawan jangkrik, ya, jangkrik inya berbunyi, ya, berbunyi tadi adalah inya bertasbih, ya, sedangkan kita, nah, ya, 5 waktu 33 kali itu pun amun ada waktu, ya, amunnya kada ada waktu bisa kada baca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, ya, sampurna juga 33 tapi bacaannya kada betul subhanallah 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 subhanallah, ya, belah. Nah, jadinya hendaknya cepat. Maka tadi orang yang bertasbih itu amalannya adalah hatinya senantiasa menazar, memandang kepada kebesaran Allah Ta'ala, ya. Jadi namanya kita kalah lawan binatang. Binatang ma'rifatnya luar biasa lawan Allah Ta'ala. Kada senghentian inya berbunyi, ya, jangkrik, ada keampihan inya berbunyi. Tapi sayang, ya, jangkrik ini jadi makanan burung, ya. Bahkan biasa umpan unjun, ia juga. Kembali kepada ayat tadi, Subhana, Maha Suci tadi, ya kan, adalah amalannya orang yang benar-benar ahli makrifat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Subhanalladzi asra tadi menjalankan abdahu akan hambanya, bi abdihi, baknya berziyadah, asal katanya alladzi asra abdahu akan hambanya. Di sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya Allah Ta'ala akan, ya, memberi suatu yang tidak Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang lain apabila kita sudah mencukupi syarat, ya. Kalau kita hendak mendapat sesuatu pemberian dari Allah Ta'ala yang khasnya, yang tertentu, yang kada diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang lain, maka haruslah kita mencukupi syarat, ya. Seperti baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberi Allah Ta'ala pemberian yang tidak Allah Ta'ala berikan kepada nabi-nabi yang lain, ya. Nabi yang lain tidak ada yang diundang oleh Allah Ta'ala untuk naik ke langit pertama, langit kedua, sampai ke langit ketujuh, sampai ke Arash.
yang diundang khusus oleh Allah Ta'ala untuk menghadap ya kepadanya. Itu namanya adalah pemberian atau anugerah yang khusus. Maka semua nabi-nabi, semua para solehin, ya para aulia, mereka itu masing-masing ada diberi Allah Ta'ala anugerah atau pemberian masing-masing. Ya. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah berhak untuk mendapatkan hadiah tersebut, anugerah tersebut. Kalau kita orang awam, orang biasa, ya kan, tentu saja di dalam hati rasa ingin daripada sesuatu pemberian yang mutlak dari Allah Ta'ala yang khusus diberikan kepada kita, karena itu adalah luar biasa ya. Pemberian yang langsung dari Allah Ta'ala itu luar biasa, ada bandingnya dengan nikmat-nikmat yang lain. Makanya di dalam Sintut Duror Habsyi di doanya tadi ada dicantumkan di sana doanya, Allahumma syur rahmatakal khassah ya alal mu'minin wal mu'minat. Di sana pengarang Habsyi memohonkan kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan rahmat atau anugerah hadiah yang khusus kepada orang mukmin dan mukminat, terlebih khusus kepada orang-orang yang hadir dan membaca daripada Maulid Al-Habsyi ya. Makanya luar biasa ya rahmatnya, berkahnya orang yang atau di suatu tempat yang di sana dibacakan Maulid Al-Habsyi, karena di dalamnya mengandung daripada doa pengarang, yaitu si pengarang memohonkan kepada Allah mudah-mudahan dicurahkan rahmat yang khusus kepada sekalian ya. Nah, kembali kepada ayat tadi, setengah jam kah sudah? Belum lah. Iya. Kira-kira sampai jam berapa ini? Sampai subuh kah? Ya, siapa takut mau sampai subuh? Udah nang berapa? Biar nang dana. Insyaallah kurang lebih sejam ya. Biasanya ulun bilangnya sejam itu merasa sudah pina mata kembali kepada ayat tadi. Allah Ta'ala menjalankan hambanya, abdahu di sini adalah baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ini ayat kalimat tadi Allah Ta'ala membawakan dengan lafaz abdihi, bi'abdihi, hamba. Nah, hamba. Kada Allah Ta'ala membawakan dengan kalimat Subhanalladzi asra bi Muhammadin, ya, kada dengan memanggil nama ya, tapi Allah Ta'ala memanggil dengan
sebutan makhluk-makhluknya berotaan, yaitu abdun, hamba. Allah Ta'ala kadang memanggil di Muhammadin, kadang menyebut dengan nama Muhammad langsung, tapi dengan kalimat abdun, hamba. Itu maksudnya apa? Pahamannya atau natijahnya yang dapat kita ambil dari Allah Ta'ala memberi pelajaran dengan kalimat bi'abdihi tadi, yaitu hendaklah orang-orang yang besar, orang yang mulia itu kita jangan menyebut langsung namanya. Ujar orang kami di sini, jangan basisi, ya, jangan di mantan-mantan ngaran abahnya, ya, misalnya apa kauman umpamanya, lalu oh kauman. Nah, ya jangan langsung memanggil nama, tapi gelar atau dan sebagainya, karena mengikut daripada suruh Allah Ta'ala. Tadi Allah Ta'ala kada langsung memanggil nama Muhammadin, tetapi bi'abdihi, hambanya. Satu yang dapat kita ambil hikmah, yaitu orang-orang yang dimuliakan hendaklah kita jangan langsung memanggil namanya, tapi pangkat atau gelar. Yang kedua dari kalimat bi'abdihi tadi, yaitu Allah Ta'ala akan memberikan anugerah, hadiah, ya, rahmat yang khusus kepada hambanya apabila si hambanya itu benar-benar menghambakan diri. Ya, kita berotaan adalah hamba, tapi belum menghambakan diri. Buktinya belum menghambakan diri, yaitu perintah Allah Ta'ala, kewajiban, ya, rukun iman belum dikerjakan, yang rukun Islam belum kalimatnya dikerjakan. Yang nyata, yang jelas, sholat 5 waktu masih aja, ya, kada sempurna kalimatnya dikerjakan. Itu membuktikan bahwasanya kita belum lagi menghambakan diri. Sedangkan tadi Allah Ta'ala akan memberikan anugerah, rahmat, ya kan, hadiah yang khusus kepada hambanya apabila si hambanya tadi benar-benar menghambakan diri. Ya, jadi yang namanya dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, itu disebut dengan syahadat tauhid. Ya, masalah iman, i'tiqad, haruslah kita membersihkan, membenarkan daripada i'tiqad iman kita, supaya jangan termasuk daripada ahli bid'ah, supaya iman kita kada termasuk daripada orang-orang yang imannya lemah, ya kan? Satu. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu disebut dengan syahadatul rasul, ya. Masalah syariat, masalah daripada apa namanya thariqah, itu terangkum di dalam syahadat yang kedua. Masalah syariat, yaitu segala apa-apa yang Allah perintahkan, yang
yang diwajibkan, maka kita harus mengkajinya, harus mengamalkannya. Ya, jadi banyak tugas kita ya sebagai hamba. Ya, tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala, yaitu tugas kita hidup di dunia semata-mata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun, abada ya'budu ibadatan, menyembah, menghambakan diri kepada Allah. Nah, maka sebagai hamba kita wajib tunduk, wajib taat kepada patuanan. Kalau yang namanya hamba, budak, wajib taat kepada Tuhan. Tidak boleh melanggar, tidak boleh merebut kedudukan Tuhan. Ya, di sini yang banyak di antara kita yaitu merebut daripada hak Tuhan, hendak jadi Tuhan. Kita nih kebanyakannya hendak menjadi Tuhan. Mana buktinya? Yaitu Allah Ta'ala itu Esa, ya kan? Wahid, Esa, pada perbuatan, pada sifat, dan pada asma. Lalu kita hendak merebutnya, seakan-akan merebut daripada keesaan Allah Ta'ala. Buktinya berucap ya di dalam hati atau mulut bahwasanya aku nang berusaha, aku jerih payah ya seharian bekerja, maka hasil daripada jerih payah kerja saya ini semuanya ada rezeki yang ada ini berkat usahaku. Ya, itu sudah merebut, namanya merebut daripada hak Tuhan yang sebenarnya ar-razik, ya, yang memberi rezeki, ya kan? Lalu kita mengakui bahwasanya apa yang kita dapat itu adalah hasil jerih payah kita. Nah, ini termasuk i'tiqad yang bid'ah namanya. Keyakinan dalam hati yang sesat, keyakinan yang tidak benar. Apa tadi? Yaitu meyakinakan bahwasanya segala sesuatu yang apa yang ada pada diri kita, rumah, ya, kendaraan, ya, padi yang banyak, ya kan? Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di dalam rumah, itu semuanya diakuinya hasil jerih payah saya. Padahal itu adalah i'tiqad yang sangat berbahaya. Jadi harus kita hilangkan pengakuan bahwasanya segala nikmat yang ada itu lain dari hasil jerih payah kita, tapi itu mutlak minallah, lillah, dari Allah, ya kan? Milik Allah. Makanya bilanya kita dapat rezeki, ucapan mulut kita apa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah, ya kan? Syukurnya kita dah, syukurnya kepada Allah. Itu pelajaran lawan kita, pelajaran di dalam i'tiqad kita, memuji, mensyukuri hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Jadi harus kita dudukkan hati kita kepada i'tiqad
yang benar. Kayak apa mendudukkan hati kepada iktikad yang benar tadi? Yaitu di dalam hati kita bahwasanya apa-apa yang ada lawan kita itu milik Allah, bukan hasil jerih payah kita, ya kan? Adapun jerih payah itu adalah sebagai usaha ikhtiar saja, usaha ikhtiar, sedangkan hasil Allah yang memberi, Allah yang memberikan kepada kita. Karing liurna 5 menit aja pengganti istirahatnya. Iya. Jadi di dalam hati kita banyak benar, banyak sekali yang harus kita betuli, yang harus kita kaji, karena setiap hati kita ini setiap hari bukannya makin meningkat iman kita, makin meningkat kadar iman kita bilanya sudah tercampur tadi, ternoda dengan dosa, dengan maksiat, ya, maka iman kita akan menipis, menipis dan menipis, akhirnya tidak ada lagi bertuhankan Allah, walaupun mulutnya bertuhan Allah, ya, walaupun mulutnya berkata Allah tu Rabbi, Tuhanku, tapi hati bertentangan, hati tidak sesuai. Kenapa? Karena sudah hatinya dikotori, sehingga iman yang sebenarnya tidak bisa lagi. Jadi masalah i'tiqad haruslah kita benar, kita betuli supaya selamat dunia dan akhirat, ya, selamat dunia dan akhirat. Kalau masalah hukum-hukum Islam kita langgar, ya, sholat tidak kita kerjakan, maka bila diazab dalam neraka, bila sudah habis dimasukkan ke dalam surga. Itu masalah pelanggaran, masalah hukum-hukum Allah Ta'ala. Dan bila kita bertaubat akan diampuni. Sholat-sholat kita yang dulu yang tidak kita kerjakan, kalau kita benar-benar taubat kepada Allah Ta'ala dan kita memperbaiki amal kita, maka dosa-dosa, kewajiban-kewajiban yang terdahulu dihapus, ya, tidak lagi di akhirat disiksa. Itu masalah melanggar hukum-hukum Allah. Tapi kalau masalah iman, i'tiqad, kalau salah, termasuk daripada i'tiqad yang bid'ah, yang 72 golongan, maka khalidina finnar, akan kekal di dalam neraka. Itu bahayanya, bahaya iman yang salah, maka mengakibatkan kita kekal di dalam neraka. Syariat, hukum-hukum Allah Ta'ala itu bilanya kita bertaubat akan dihapus, diampuni sebesar apapun, ya, sebesar apapun dosa kita. Kalau kita bertaubat maka diterima, ya, diterima. Beda dengan iman, beda dengan keyakinan atau i'tiqad. Salah satunya tadi ulun singgung, ulun sebutkan i'tiqad yang salah apa tadi, yaitu meyakini
meyakinakan bahwasanya segala apa-apa yang kita dapat hasil mutlak dari jerih payah kita, ya, sehingga mengakibatkan kita iman kita menjadi salah, mengakibatkan apalagi tidak mau sedikit jua pun untuk mensodakohkannya, jadi bakhil, pelit. Kenapa? Karena ia merasa, ya, harta yang ada aku lapah benar mendapatkannya, ya, lapah seharian begawi, ya, lalu orang minta sedekah, sedikit juga pun tidak mau untuk mengeluarkan, ya. Kenapa? Karena rasa sayang, rasa betapa tuhuknya, lapahnya untuk mendapatkan. Akibat apa? Akibat kita meyakini kita berusaha, kita memperolehnya, ada hubungannya lawan Tuhan, laba, bahaya sekali. Kalau kita bicarakan masalah etikat yang salah atau yang bid'ah ini, maka kada habisnya, ya, banyak benar, ya, banyak benar. Salah satunya lagi, ya, etikat yang salah, yang bid'ah, yang tidak bisa menyelamatkan kita, yaitu menyuruh anak, nak, ini harinya hujan, ya, nak, jangan mandi hujan atau jangan berhujan, kaina garing, ya kan? Banyak itu kata-kata orang tua menegah anaknya, nak, jangan mandi-mandian, nanti garing, nanti sakit, ya. Seakan-akan bahkan di dalam hati meyakini banyu hujan yang menggaringakan, banyu hujan yang mensakitakan. Padahal Asy-Syafi'i yang yang menyembuhkan dan yang mensakitkan, yang menghidupkan dan yang mematikan Allah, ya kan? Kita kan huwal hayyul qayyum wa huwa yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi penyakit, Allah juga yang mensembuhkan, ya kan? Ya tadi akibat etikat kita kada kuat sehingga meyakinakan benar bahwasanya banyu hujanlah yang menggaringakan, ya, sehingga anak takutan benar, bilanya ada mendengar gerugun patir langsung takutan bersembunyi. Kenapa? Karena kita menanamkan etikat yang salah kepada anak, ya, seakan-akan patirlah yang mematikan, seakan-akan hujanlah yang mensakitkan, ya. Padahal itu apa? Asbab penyebab, ya, asbab penyebab menjadikan kita sakit, ya, sama, ya kan? Orang sakit minum obat, perut lapar makan, ya kan? Maka kita meyakinakan dalam hati, yang meyakinakan bahwasanya yang memberi, yang menganyangkan, ya, yang apalagi tadi menyembuhkan dari sakit bukan obat, bukan nasi, tetapi Allah Ta'ala. Kamu itu kan berobatan ya, nah luput pula, salah. Makan dan minum obat itu adalah sebagai usaha ikhtiar saja, ya, usaha ikhtiar, istilah lain bersyariat, ya, bersyariat. Dengan
minum obat. Hati-hati tadi dalam hati, jangan sampai meyakinkan obat yang menyembuhkan. Kalau meyakinkan obat yang menyembuhkan, berarti mensekutukan Allah Ta'ala pada timpangan Asy-Syafi yang menyembuhkan. Ya seperti sekarang lagi ada viral-viralnya masalah virus corona, ya, virus corona. Nah, sehingga bibir nang habang kada kelihatan lagi, katutup. Nah, ya kan, katutup. Maka kita hendaklah jangan khawatir dengan itu penyakit, tapi wajib waspada, ya kan? Hati jangan ada sedikit jua pun rasa takutan, ya, tapi wajib waspada. Jangan khawatir, asalkan kita bertuhankan Allah Ta'ala, maka sedikit jua pun penyakit apa saja kita tidak ada khawatir, ya kan? Akan tetapi kita disuruh untuk waspada, berhati-hati, ya, makanya disuruh memakai masker, ya. Itu adalah sebagai syariat penegahan, pencegahan. Kembali kepada ayat tadilah, belum habis. Di abadihi tadi Allah Ta'ala memberikan anugerah hadiah yang khusus kepada Nabi kita, yaitu berupa diundang Allah Ta'ala menghadap naik ke langit, ya, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu sampai kenapa jadi hanya baginda kita, baginda Nabi kita saja yang diberi anugerah, karena yang lain-lainnya, nabi-nabi yang lainnya kada layak, kada patut. Sedangkan nabi kita yang paling pantas, yang paling tepat. Karenanya adalah nabi kita afdhalul, ya kan, afdhalul nabiyyin wal mursalin wa asyraful anbiya wal mursalin. Yang paling hebat dari semua nabi-nabi dan rasul, nabi kita. Yang paling mulia daripada nabi-nabi dan rasul yang lain adalah nabi kita, Nabi Muhammad, ya. Jadi untung benar kita, ya kan, bernabikan dengan nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya tadi paling utama, paling afdal, paling mulia, paling ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Karena itulah kita diwajibkan untuk balas budi lawan Nabi kita, ya, balas budi. Banyak benar perjuangan Nabi kita untuk kita bertahan. Bahkan semua sealam semesta ini itu semua berkat Nabi kita, ya. Nah, berkat. Karena itulah mengambil berkah itu adalah amalan ahlus sunnah wal jamaah, ya. Mengambil berkah. Kenapa kita disuruh untuk mengambil berkah? Karena kita semua tadi kada patut dikatakan sebagai hamba yang sebenarnya. Banyak maksiat, banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita kerjakan, sehingga kada layak menjadi hamba yang sebenarnya, ya. Nah, jadi kita sebagai tanda daripada balas budi lawan Nabi kita, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mensunnahkan daripada peringatan-peringatan, ya, seperti ini, peringatan
Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Itu adalah sebagai sebahagian kecil tanda balas budi kita lawan Nabi. Ya, kalau dihitung ada seujung kuku pun ya daripada amal ibadah kita untuk membalas jasa Nabi, ada sedikit juga pun. Ya, jadi peringatan seperti ini adalah sebagai tanda balas budi dan sebagai siraman ya, pupuk bagi hati kita. Kalau tidak disiram, kalau tidak dipupuk, maka ya tadi makin tebal ya, nodanya makin tebal, akhirnya qaswah, keras hati. Jadi dengan peringatan seperti ini adalah sebagai siraman kepada hati kita yang sehari-hari kita mungkin seharian bekerja ya tanpa ada memperhatikan kepada akhiratnya ya, seharian sudah bekerja untuk dunia, maka yang seperti ini adalah untuk akhiratnya. Sesuai dengan doa kita semua, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kan? Hendak hidup di dunia bagus, baik, nyaman, wa fil akhirati hasanah juga. Dan di akhirat pun kita hendak mendapat kebaikan juga. Ya. Nah, jadi sebagai tanda kita adalah dunia dikerjakan, ya kan, dicari, akhirat lebih utama ya, akhirat lebih utama daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, ya kan, akhirat itu lebih baik daripada dunia, wa abqa, dan kekal. Adapun dunia, harta dan segalanya, rezeki yang ada pada kita itu semuanya adalah fan ya, fan, kullukum fan, wa ma indakum fan, wa ma indallah ba. Apa-apa yang ada lawan kita fan, bisa sirna, bisa hancur, kada selamanya ya. Artinya ya, dulu waktu muda-mudanya kita pendengaran jelas ya, penglihatan jelas. Sekarang umur 50 bahkan 40, penglihatan sudah kabur, pakai 4 matanya ya, 4 yang ada awan kacamata jadi 4 ya. Nah itu menunjukkan fanarnya, bisa sirna, kada selamanya kita memilikinya. Sedangkan wa ma indallah, apa-apa yang di sisi Allah itulah yang baqa, kekal. Jadi seharusnya kita bal tu'sirunal hayatad dunya, ganti mereka itu lebih mengutamakan kenyamanan dunia, ganti bal tu'sirunal hayatal akhirah, ganti ayatnya ya, nang sabih esta bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, ganti kepada kita semua warga impak ya, warga impak nih, ganti ayat dari bal tu'sirunal hayatad dunya menjadi hayatul akhirah ya, kehidupan akhirat lebih diutamakan daripada kehidupan dunia ya. Kalau kita hendak selamat dunia dan akhirat, yaitu lebih mementingkan, lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Seperti ini kita siang bekas kelapahan, nah
Ya, ini adalah sebagai tanda kita lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Tapi kalau kada hadir, nah kita sangka baik aja, mungkin kelapahan, ya. Jadi harapannya adalah mudah-mudahan ini bisa impak, ya, bisa yang senantiasa hidup ihya, hidup agamanya, hidup amaliyahnya, hidup daripada syiar-syiar agama. Amin. Maka 6 macam itu, hidup agama, hidup ilmu, hidup syiar agama, itu tidak bisa kita laksanakan kalau tidak serempak, ya kan? Sepakat berapaan. Maka hendaklah di sini Kampung Ulum masih di sini mengajak tiang berapaan untuk senantiasa menghidupkan kampung dengan syiar-syiar agama, karena syiar agama itu penyebab daripada, ya, min sya'a'ir wa ma yu'azzim sya'a'irallah fahuwa tanwi al-qabaqal, yang artinya wallahu a'lam, syiar agama. Maka dengan menghidupkan, membesarkan syiar-syiar agama itu menjadi asbab daripada hati menjadi lembut, hati menjadi lunak, ampih qaswah. Nah, jadi alhamdulillah benar bisa di sini, ya kan, diperingati seperti mi'raj, ya, syiar agama dihidupkan. Nah, sejam lah pinanya, nah sunyi tak gorengan nggak? Sejam sudah, nah kurang lebih, ya lah sejam. Iya, sadang dah, sadang. Tapi pinanya segar-segar nih udah anak. Anak subuh kok tadi, ya pian aja anak subuh. Iya. Oh ini, ya. Kembali, nah menafsirkan anak tadi belum habis, nah ayatnya tadi. Iya kita lajui, ya lah, apa itu? Nah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Kejadian Isra Mi'raj itu terjadinya di waktu malam.